Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aris Setiawan. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya, yaitu microchip detector dengan pengembangan sistem deteksi kantuk berbasis analisis citra gestur pada pengemudi. Sini tim penyusunnya ada Muhammad Fahmi Siap, Rizik Rizal Latif Hilman, Naila Aulia Wijaya, dan saya Muhammad Aris Setiawan dan Jafir Gafra Abinaya. Pembahasannya itu ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Lalu yang kedua ada metodologi dan alur proses. Ketiga ada dataset dan arsitektur model. Keempat ada pre-processing, modeling, dan deployment. Kita masuk dulu yang pertama, latar belakangnya. Jadi kecelakaan di lalu lintas merupakan salah satu hal yang satu masalah keselamatan global utama. Menurut WHO, setiap tahun jutaan orang meninggal dan mengalami cedera akibat kecelakaan di jalan raya. Salah satu penyebabnya yaitu kesalahan manusia atau human error, terutama akibat pengemudi yang kelelahan atau mengantuk. Berbagai pendekatan teknologi telah dikembangkan untuk meningkatkan keselamatan berkendara. Beberapa studi memanfaatkan kamera dan teknologi visi komputer atau computer vision untuk mengenali ekspresi wajah, kedipan, atau gerakan kepala mengemudi. Rumusan masalahnya, pertama, belum ada model deteksi kantuk berbasis deep learning yang mampu mengenali tanda kantuk pengemudi secara akurat pada berbagai gestur atau kondisi pencahayaan. Lalu yang kedua, kinerja model deteksi kantuk ada yang masih belum optimal untuk berjalan secara real time atau mengorbankan akurasi. Lalu tujuannya, pertama kita mengimplementasikan algoritma deep learning untuk mendeteksi tanda-tanda microchip secara real time berdasarkan gestur wajah pengemudi. Kedua, membangun sistem yang memberikan peringatan dini pada pengemudi saat terdeteksi kehilangan fokus atau kantuk. Ketiga, mengembangkan prototipe sistem pendeteksi kantuk yang akurat dan dapat diintegrasikan pada kendaraan. Pertama, kita harus tahu apa itu microchip detector. Microchip detector adalah sistem deteksi kantuk berbasis deep learning yang mampu menganalisis gestur wajah secara real time untuk mendeteksi indikator microchip seperti mata tertutup, kepala menunduk, atau menguap. Cara kerjanya, teknologi yang mendukung kecerdasan buatan terus berkembang pesat. Kita menggunakan komponen utama untuk menciptakan sistem AI yang canggih, yaitu machine learning, deep learning, computer vision, dan reinforcement learning. Lalu metodologi dan alur proses. Ini metodologi yang kami pakai adalah sebagai berikut pada gambar diagram di bawah. Pertama, kita melakukan data collection. Kita mengambil dataset memanfaatkan platform seperti Overflow untuk mendapatkan dataset berupa citra atau image. Lalu kita melakukan data labeling, kita melakukan pelabelan data dengan 4 kelas, yaitu mata terbuka, mata tertutup, dan wajah, serta mulut yang terbuka atau menguap. Lalu kita akan split dataset jadi 3 bagian, yaitu train, test, dan validation. Lalu modelingnya kita menggunakan 2 model, yaitu YOLO versi 8 dan YOLO versi 11. Lalu kita akan melakukan evaluasi. Kedua model tersebut akan dievaluasi untuk digunakan sebagai model yang terbaik. Untuk deployment kita menggunakan Streamlit, dan di akhirnya kita akan buat laporan. Lanjut ke dataset dan arsitektur model. Pertama, dataset yang kami kumpulkan berupa image atau citra sebanyak 1373 image dengan 4 fitur kelas, yaitu diantaranya sebagai berikut: mata terbuka, wajah, mulut terbuka, dan mata tertutup. Lalu arsitektur modelnya, model yang kita gunakan adalah YOLO versi 8 sebagai database model dalam proyek ini, dan YOLO 11 sebagai model pembanding dengan model YOLO versi 8. Kita masuk ke pre-processing, modeling, dan deployment. Dalam pre-processing kita
yang pertama kita lakukan adalah meresize image menjadi ukuran 640 kali 640. Tujuannya supaya pada saat proses augmentasi model dapat lebih fokus terhadap 4 label atau kelas. Lalu kita lakukan augmentasi dataset. Proses augmentasi ini bertujuan untuk agar model dapat mengenali objek dari beberapa sudut pandang. Pada augmentasi ini kita buat sebagai berikut, yaitu flip horizontal, brightness, dan rotation. Lalu kita masuk ke modeling Yellow versi 8. Ada tahap modeling beberapa hal yang harus diketahui sebagai berikut. Pertama, konfigurasi training. Nah, kita menggunakan epoch 50. Epoch adalah jumlah berapa kali model melihat seluruh dataset. Jika di sini kita mengatur 50, itu berarti model akan melihat semua data yang kita punya sebanyak 50 kali. Setiap kali model melihat data, dia akan mencoba untuk belajar dan memperbaiki kemampuannya untuk prediksi. Namun, jika terlalu banyak, maka akan overfitting. Lalu image size 640, di mana model akan melatih semua image dalam bentuk size 640 kali 640. Lalu batch, di mana batch adalah jumlah data yang diproses sekaligus dalam satu iterasi. Jadi di sini batch-nya yaitu 8. Jadi ada 8 gambar yang diproses dalam satu iterasi. Lalu augmentasi sama dengan row, di mana model akan melatih gambar dengan hasil augmentasi seperti flip, horizontal, dan brightness seperti yang sebelumnya. Lalu sini hasil trainingnya, proses grafik hasil training dan validasi model YOLO versi 8 selama 50 epoch. Berdasarkan grafik, kita melihat bahwa nilai focus loss, classification loss, dan social focal loss pada data training mengalami penurunan secara bertahap. Hal ini menandakan bahwa model mampu mempelajari pola dari data dengan baik. Lalu evaluasi dari hasil training didapatkan conclusion metric yang artinya model ini sangat baik dalam memprediksi eye open dengan 476 prediksi dengan benar, hanya sedikit kesalahan. Model juga cukup akurat dalam memprediksi wajah dengan 354 gambar yang benar, meskipun ada sedikit kesalahan di mulut terbuka. Menguap. Masih di tahap evaluasi, kita lihat mean average precision, rata-rata dari presisi untuk setiap kelas objek, mana evaluasi model YOLO versi 11 menunjukkan presisi 90%, di mana recall-nya 93%, dan mean average precision 50-nya sekitar 92%. Hasil ini menandakan bahwa YOLO versi 8 lebih unggul dalam mendeteksi objek pada berbagai tingkat intersection over union atau IU. Lalu model pembanding yaitu YOLO versi 11. Itu grafik hasil pembanding pelatihan YOLO versi 11 menunjukkan bahwa adanya peningkatan format dan penurunan nilai loss selama proses training. Meskipun demikian, model masih belum mengalami fluktuasi pada data validasi dan belum mengalami forma yang lebih baik dibandingkan model YOLO versi 8. Model YOLO versi 11 dilatih menggunakan konfigurasi dataset yang sama dengan model YOLO versi 8 untuk menjaga keadilan perbandingan. Kita masuk ke deployment, kita menggunakan Streamlit.
mana folder deployment-nya didefinisikan sebagai app.py pada dalam folder script. Lalu kita menginstal beberapa library yang dibutuhkan di file .txt. Lalu kita mengekspor base model yang telah diaugmentasi sebelumnya. Dalam hal ini model kami bernama base.pt. Kemudian membangun dependensi agar kamera dapat diakses melalui browser dengan web RCT mode send-rs record CV. Lalu pemrosesan frame video yang diproses oleh web RCT kemudian dikonversikan ke format BGR24 agar kompatibel dengan OpenCV. Logika untuk mendeteksi mata tertutup dan terbuka saat mata pertama kali tertutup, sistem mencatat waktu awal menggunakan fungsi time, dan jika mata tertutup, sistem akan menghitung waktu selama mata tertutup. Hasil deployment-nya itu ada dua, yaitu user dan admin. Admin dapat mengatur sensitivitas deteksi dan durasi alarm secara dinamis. Nilai parameter tersebut diterapkan langsung ke modul pemrosesan video tanpa perlu mengaktifkan aplikasi. Lalu hasil deployment-nya untuk admin dan user. Pertama yaitu admin, di sini ada login untuk masuk dan mendapatkan akses fitur seperti confidence threshold dan alarm. Jika berhasil masuk, maka halaman page admin seperti ini, di mana admin bisa mengatur confidence threshold dan durasi alarmnya yang diintegrate ke halaman user. Halaman user di mana user bisa mengaktifkan kamera tanpa harus konfigurasi alarm, juga confidence threshold. Untuk link dokumentasi GitHub ada sekian. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.